Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Ada berapa sih operasi hitung pecahan itu? Operasi hitung pecahan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa maupun pecahan campuran, apabila penyebutnya sama, kita langsung bisa menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dari pecahan tersebut. Tapi apabila penyebut dari pecahannya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya adalah dicari dulu KPK dari penyebutnya, baru kita jumlah atau kita kurangkan. Kemudian, bagaimana kalau bentuknya desimal? Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk desimal, caranya adalah tinggal meluruskan atau menyejajarkan posisi komanya. Yuk kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada 5 per 5 ditambah 4 per 5 dikurangi 3 per 5. Di sini sudah jelas penyebutnya sudah sama, sehingga kita langsung bisa menghitung pembilangnya. Berarti 5 ditambah dengan 4 dikurangi 3 per 5. Hasilnya adalah 6 per 5. 6 per 5 masih bisa kita sederhanakan atau diubah jadi bentuk pecahan campuran menjadi 1 per 5. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 2 per 3 dikurangi 1 per 6 ditambah 3 per 4. Jelas di sini penyebutnya berbeda, sehingga kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3, 4, dan 6. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12, sehingga nanti di sini kita jadikan per 12 semua. 3 menjadi 12 dikalikan dengan 4, maka atas juga harus kali 4. 6 menjadi 12 harus dikali 2, atas juga harus kali 2. 4 biar jadi 12 kalikan 3, berarti atas juga harus kali 3. Kemudian hasilnya tinggal kita tulis di sini. 3 kali 4 12, 2 dikali 4 adalah 8, dikurangi 1 per 6, berarti 1 kali 2, 2 per 12 di sini ditambah 3 per 4 dikalikan 3, berarti 9, sini 12. Kemudian kalau sudah, tinggal kita hitung penyebut pembilangnya. 8 kurangi 2 ditambah dengan 9 per 12. Sama dengan hasilnya adalah 15 per 12. 15 per 12 bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 4. 5 per 4 kita ubah jadi pecahan campuran, yaitu 1 per 4. Kemudian bagaimana kalau bentuknya pecahan desimal seperti ini? Ada 28,25 ditambah 4,292. Kalau bentuknya pecahan desimal seperti ini, kita susun sejajar komanya. Komanya harus sejajar. Kita bikin koma dulu di sini, kemudian 292, yang depannya sini 4. Tinggal kita jumlahkan. Sini kita tambah 0, berarti di sini 0, sini 14, simpan 1, kemudian di sini 5, 2, simpan 1, sini 3. Berarti hasilnya adalah 32,542. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada 34,5 dikurangi dengan 12,35. Komanya harus lurus ya. Kemudian dikurangi. Di sini kita tambah 0, berarti 0 dikurangi dengan 5 adalah 5. Di sini tinggal 4, 4 kurangi 3 1, kemudian 4 kurangi 2 adalah 2, 3 kurangi 1 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 22,15. Selanjutnya adalah perkalian. Untuk menentukan hasil perkalian, pada pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara langsung mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Apabila salah satunya berbentuk pecahan campuran, maka
diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Yuk kita pelajari contohnya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada 3/4 dikali dengan 2/5. Untuk perkalian, kalau bentuknya pecahan biasa, berarti tinggal kita kalikan. Pembilang dengan pembilang kita kalikan, dan penyebut dengan penyebut kita kalikan. Kemudian di sini jadi 3 dikali dengan 2, di yang bawah 4 dikali dengan 5. 3 dikali dengan 2 adalah 6, 4 dikali 5, 20. Kita sederhanakan menjadi 3/10. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini berbentuk pecahan campuran. Ada 2 3/4 dikali dengan 1/5. Kalau ada bentuk pecahan campuran seperti ini, kita ubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 3/4 itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, itu menjadi 11/4 dikali dengan 1/5, itu kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 6/5. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 4 dengan 6, kita bagi dengan 2. Di sini tinggal 3, di sini tinggal 2. Berarti hasilnya adalah 11 dikalikan dengan 3 adalah 33 per 2 dikali 5 hasilnya /10. Kalau kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi pecahan campuran menjadi 3/10. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan hasil dari 3,25 dikali 8,6. Nah, di sini caranya adalah dengan menghitung seperti perkalian susun pada bilangan bulat. Di sini ada 3,25 yang artinya 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Kemudian ada 8,6, 1 tempat desimal atau 1 angka di belakang koma. Cara menghitungnya biasa, kemudian 3,25 kita kalikan dengan 6. Dari belakang, di sini 0, 5, kemudian 6 kali 3, 18 ditambah dengan 1, berarti 1950. Kemudian 3,25 kita kalikan dengan 8, di sini 0, 8 kali 2, 16 tambah 4, 0, berarti 2, 8 kali 3, 24, 24 ditambah dengan 2, berarti 26. Sekarang tinggal kita jumlahkan, 0, 5, 9, di sini 7, sini 2. Kemudian komanya bagaimana? Ini tinggal kita jumlahkan, 2 ditambah dengan 1, 3. Berarti 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang, 1, 2, 3. Berarti komanya di sini hasilnya adalah 27,950. Selanjutnya adalah pembagian. Pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Sehingga untuk menentukan hasil bagi bilangan pecahan sama artinya dengan mengalikan dengan kebalikan dari pecahan tersebut. Yuk kita lihat contohnya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada 2/5 dibagi dengan 3/7. Nah, dalam pembagian bilangan pecahan berarti nanti yang belakang kita balik. Artinya di sini ada 3/7 nanti kita balik. Nah, gimana cara menghitungnya? Tinggal 2/5 nanti bagi jadi kali, di sini kita balik jadi 7/3. Kalau sudah berarti tinggal kita kalikan saja. 2 dikali dengan 7. 2 dikali dengan 7 hasilnya adalah 14, kemudian 5 dikali dengan 3 hasilnya 15. Berarti hasil 2/5 dibagi dengan 3/7 hasilnya adalah 14/15. Kemudian untuk soal yang kedua di sini ada 2/3 dibagi dengan 5/6. Nah, di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Yang pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/3 itu kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 8/3. Kemudian bagi di sini kita ubah jadi kali. Jangan lupa yang belakang ini kita balik, 5/6 kita ubah atau kita balik menjadi 6/5. Kalau ada bilangan yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 3 dengan 6 bisa kita sederhanakan, dibagi 3, di sini 1, di sini tinggal 2. Kemudian tinggal kita kalikan.
8 dikali dengan 2. 8 dikali dengan 2 hasilnya adalah 16. Kemudian 1 dikali dengan 5 hasilnya adalah 5. Kita ubah jadi pecahan campuran menjadi 3, 1/5. Kemudian bagaimana kalau pembagian pecahan desimal? Di sini ada 12,96 dibagi dengan 2,4. Kita ubah jadi seperti ini, biar lebih gampang kita hilangkan komanya. Cara menghilangkan koma, kita lihat paling banyak ada berapa angka di belakang koma. Yang atas di sini ada 2, yang bawah ada 1 angka belakang koma. Berarti kita pakai yang 2 angka belakang koma, biar hilang, kita kalikan dengan 100 yang atas. Yang bawah juga kita kalikan dengan 100. Hasilnya menjadi 1296 dibagi dengan 240. Kemudian kita hitung seperti pembagian susun seperti biasanya di bilangan bulat. 1296 dibagi dengan 240. Hasilnya di sini kita bisa dapatkan 5 kali 240 1200. Kita kurangi di sini 96 dikurangi 240 tidak bisa, berarti kita taruh koma di sini. Kemudian kita turunkan 01, 960 dibagi 240 hasilnya adalah 4. Nah, di sini 960 dikurangi hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 5,4. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.